Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak? Apakah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum Ibu masuk di pembelajaran kita, Ibu akan menanyakan dulu tentang Miss semester kita. Bagaimana ulangan Miss semester Nak? Apakah tidak mengalami kesulitan? Ya, Alhamdulillah. Tapi kenapa masih banyak yang tidak kirim anunya Nak? Tugasnya masih banyak yang tidak ada dalam Miss semesternya atau ulangannya. Tidak ada nilai itu. Ibu masih bisa memberi kesempatan anak-anakku semua yang belum memasukkan Miss semesternya, ya. Tidak ada nilai itu kalau kita tidak mengirim ulangan MITA. Nah, sebelum Ibu masuk di pembelajaran kita, yaitu pertemuan ke-9, ya, pertemuan ke-9. Kenapa Ibu bilang pertemuan ke-9? Karena pertemuan 5 itu ulangan harian, sedangkan pertemuan ke-10 itu Miss semester. Nah, dalam pembelajaran kita ini kita masuk di kita masuk di pembelajaran atau pertemuan ke-9, ya. Kita masuk di pertemuan ke-9. Nah, yang akan dibahas nanti Ibu yaitu mengenai zakat fitrah dan zakat mal, ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum masuk di pembelajaran kita, Ibu akan mengantarkan semua untuk membaca Al-Fatihah sebagaimana biasanya melaksanakan atau membaca Al-Fatihah dan Trekol dan diiringi dengan doa belajar, ya. Nah, sudah siap semua? Kita harus membaca Al-Fatihah, Trekol dan doa belajar. Sudah siap? Nah, kalau kita sudah siap, angkat tangan tak, baru kita tundukkan kepala tak, ya. Nah, Ibu akan memandu kalian untuk membaca surah Al-Fatihah, ya. Ya, Ibu akan memandu kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, mari kita masuk di doa belajar, yaitu doa belajar yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Ya, mari kita perhatikan pelajaran yang ke-9 atau pertemuan ke-9
judulnya atau di bab di bab 4, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang kita tujuan yang harus kita capai di bab ini yaitu menjelaskan ketentuan zakat fitrah, 2. menjelaskan ketentuan zakat mal, 3. mempraktekkan ketentuan zakat fitrah, 4. mempraktekkan ketentuan zakat mal. Kelima, menjadikan sikap yang mulia dengan mempraktekkan zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan pengertian zakat fitrah menurut bahasa yaitu mensucikan, ya. Arti tersendirinya ini zakat, mensucikan. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan arti zakat itu sendiri, menyucikan, ya. Ibu mengulangi, arti tersendirinya zakat itu menyucikan. Jadi kalau menurut bahasa itu yaitu menyucikan, ya. Jadi ada yang mensucikan, ada yang menyucikan dan ada yang mensucikan, ya. Ya, kita tahu perbedaannya itu, mensucikan dan menyucikan, ya. Maksudnya ada yang membersihkan dan ada yang pembersih, ya. Nah, zakat itu ada 2, ya. Zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Menyucikan itu artinya membersihkan, ya, membersihkan. Ingat baik, membersihkan. Kalau kesucian yaitu kebersihan. Jadi menyucikan sama dengan artinya itu membersihkan, sedangkan kesucian itu kebersihan, ya, paham? Nah, lihat dulu skemanya nah, ya, di halaman 62. Zakat fitrah dan zakat mal, ya. 62, halaman 62. Memahami ketentuan zakat fitrah, mempraktekkan ketentuan zakat fitrah. Nah, memahami ketentuan zakat mal, mempraktekkan ketentuan zakat mal. Nah, sikat mulia, mempraktekkan zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mau sama dengan tujuan yang kita harus capai di bab ini, ya. Terus di situ harta kita merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua harta itu atau harta kita adalah hasil kerja keras kita sendiri. Dengan berkata seperti ini berarti kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah pembagi-bagi rezeki bagi semua hambanya, ya. Ingat itu. Kalau kita berkata begitu berarti kita seakan-akan hasil kita sendiri, padahal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus ingat, bukankah Allah itu pembagi rezeki? Mengapa kita mengatakan demikian? Ya, jadi artinya ini kita tidak disuruh kita berkata demikian, bahwasannya rezeki ini hasil kerja keras saya sendiri, ya. Memang kita disuruh kerja, tapi semua itu hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita punya rezeki, ya. Kita berusaha dan Allah yang memberi kita rezeki, ya. Terus di situ ada namanya di situ yang menerima, maksudnya begini nak, ya, harta itu kita harus dikeluarkan zakatnya, ya. Yang menerima zakat itu, ya, yang menerima zakat
yaitu mustahik, ya, orang yang berhak menerima zakat, ya. Nah, ada dua itu, ada namanya mustahik dan ada namanya mustahim. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik. Zakat itu juga merupakan salah satu ibadah yang berfungsi sosial. Maksudnya itu kenapa dikatakan zakat itu namanya ibadah sosial, karena apabila kita mengeluarkan harta kita sedikit karena lebih, itulah namanya harta zakat, itu namanya fungsi sosial, ya. Itu namanya fungsi sosial. Terus di sini nak, coba lihat di halaman 67, zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Tuh, jadi itu zakat berkaitan dengan ada di rukun Islam itu di di urutan keberapa itu? Mengeluarkan zakat fitrah. Ada di rukun Islam. Arti zakat sendiri secara bahasa sudah dikasih tahu sama ibu tadi, mensucikan atau menyucikan, ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan baik-baik bahwasanya zakat itu ada dua macam, yaitu zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat mal dimaksud di situ zakat harta, ya. Nah, zakat fitrah, coba perhatikan di halaman 68. Zakat fitrah yaitu syarat-syaratnya musaki, orang yang mengeluarkan zakat. Jadi ia menerima zakat itu mustaqik. Sudah ditanya tadi sama ibu. Beragama Islam. Ini syarat-syaratnya ada 3. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada hari bulan Ramadan. Bagian C, mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Coba lihat di situ ada namanya rukun zakat. Jadi syarat-syarat itu ada 3. Jadi rukun zakat fitrah ada 4, ya, ada 4 niat. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardang lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Kedua, adanya musakit atau orang berzakat fitrah. Ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Jadi kalau ada soal lagi nak, jangan sampai dikasih lagi soal. Sebutkan perbedaan antara musaki dengan mustahik, ya. Kita sudah tahu karena ada orang yang berzakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah dan ada orang yang menerima zakat fitrah. Keempat, adanya harta yang digunakan untuk berzakat fitrah. Ya, waktu zakat fitrah, pada prinsipnya zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam. Kapan umat Islam membayar zakat fitrah ada beberapa ketentuan. Waktu pembayaran zakat fitrah sekaligus hukumnya bagi para pelakunya ada 3 hukum pembayaran. Jadi kalau mau membayar ada 3 hukum pembayaran zakat fitrah bagi umat Islam. Pertama, waktu takzil. 2, waktu wajib. 3, waktu lebih utama, ya. Nah, waktu takzil yaitu membayar zakat fitrah secara takzil, hukumnya diperbolehkan, yaitu
dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Jadi boleh juga itu maksudnya mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadan, ya, sampai hari akhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. 2. Waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau salat maghrib sampai sebelum salat subuh di akhir bulan Ramadan. Nah, waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah sejak selesai salat subuh sampai sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri yang menjadi potokan adalah salat Idul Fitri di tempat kita sendiri atau di tempat tinggal. Ya, nah yang Ibu bahas dulu ini hanya untuk di bagian pertama dulu, ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, Ibu akan memberi soal cuma 5 nomor, ya, 5 nomor saja. Ya, coba tulis. Sebutkan perbedaan antara musakki dan mustahik. Ya, sebutkan perbedaan antara musakki dan mustahik. Kedua, sebutkan rukun zakat fitrah. Ketiga, sebutkan waktu zakat fitrah. Keempat, sebutkan syarat-syarat musakit. Kelima, sebutkan macam-macam zakat. Sebelum saya tutup, Ibu menyarankan kalau kita mengerjakan soalnya jangan lupa tulis nama dan kelas supaya lebih jelas. Dan jangan ada yang malas-malas mengerjakan soal, ya. Baru kirim di WA sendirinya Ibu, WA pribadinya Ibu, ya. Cukup sampai di sini dulu nak pembelajaran kita di pertemuan ke-8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.